Ada seorang gadis kecil yang membunuh adiknya karena orang tuanya membunuh kucingnya. Ada juga seorang pria yang mendengar jeritan di sepanjang hidupnya. Dan ada seorang guru SD di Jepang yang menjadi gila karena suara pengumuman di sekolah. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal menceritakan kisah seram atau creepypasta yang ada di internet. Cerita pertama berjudul Anak Kucing. Suatu hari, ada seekor kucing milik seorang gadis kecil yang telah melahirkan. Akhirnya kucing itu punya beberapa anak kucing. Tapi anak-anak kucing itu tiba-tiba menghilang setelah beberapa hari mereka dilahirkan. Gadis pun bertanya kepada ibunya, "Apa yang terjadi pada mereka, Bu?" Ibunya hanya berkata, "Tuhan mengambil mereka, sayang." Dengan polosnya, si gadis kecil ini percaya dengan kata-kata ibunya. Beberapa bulan kemudian, kucing milik gadis kecil itu melahirkan lagi. Ibunya lalu menyuruhnya untuk membantu mengerjakan beberapa tugas rumah. Tapi sebelum ia lekas pergi membantu ibunya, gadis kecil itu mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah suara langkah ayahnya yang sedang membawa ember penuh air. Gadis itu bersembunyi sambil melihat ayahnya yang memasukkan anak-anak kucing miliknya ke dalam karung. Lalu sang ayah menenggelamkannya ke dalam ember penuh air tadi. Wah, menurut gua orang tua si gadis ini agak tega juga ya guys. Menyingkirkan anak-anak kucing dengan cara kayak gitu. Kenapa nggak dibuang aja atau dikasih ke tetangganya aja? Yang penting nggak dibunuh gitu maksud gua ya. Setelah itu, si gadis pun bertanya kembali ke ibunya. "Apa yang terjadi pada mereka, Bu?" Ibunya hanya menjawab, "Tuhan mengambil mereka, sayang." Beberapa hari kemudian, ibunya meminta tolong agar si gadis kecil itu mengawasi adiknya yang sedang mandi di bathtub. Sementara si ibu mengangkat telepon yang berdering. Beberapa saat kemudian, ibunya kembali dan menjerit. Dia melihat anak laki-lakinya mengapung dengan wajah telungkup di bathtub telah meninggal. Gadis itu melihat ke wajah ibunya dan berkata, "Tuhan mengambilnya, Bu." Hah? Jadi si anak niruin cara yang dilakukan orang tuanya untuk menyingkirkan adiknya. The real psikopat ini guys. Cerita kedua berjudul Suara Keheningan. Setelah menjalani seumur hidupnya sebagai tunarungu, sahabat baikku akhirnya mendapatkan implan koklea. Saat terbangun setelah operasi, kami semua mengerumuninya. Istrinya adalah orang pertama yang bicara dengannya. Saat mendengar suara orang yang paling ia cintai itu, sahabatku tak bisa membendung tangis bahagia. Kami kemudian berbicara dengannya secara bergantian, mengenalkan suara kami kepadanya. Dan atas setiap kata yang keluar, dia semakin emosional. Wajar bagi seorang yang tuli seumur hidupnya, bisa mendengar suara-suara merupakan sebuah pengalaman yang menguras haru. Saat kami semua selesai, yang tersisa adalah keheningan belaka. Dia kemudian menatapku dan menanyakan suara apa yang sedang ia dengarkan. Butuh waktu untuk mengerti suara apa yang ia maksudkan. Dan saat aku paham, aku katakan padanya bahwa dia sedang mendengarkan keheningan. Dia menggelengkan kepala. Hening tidak seperti ini, katanya lirih, seolah hendak meresapi dan mengenali suaranya sendiri untuk yang pertama kalinya. Dia berkata, "Umur hidup tak ada hal lain yang kudengarkan selain hening. Yang ini berbeda." Sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Mendengarnya, sahabatku ini sontak menegakkan badannya. Lalu dia berkata, "Itu dia! Bukankah keheningan adalah suara yang seperti itu?" Yang ada di ruangan saling melempar pandangan cemas dan berbagai ekspresi lain yang susah diterka sebelum kemudian aku angkat bicara. "Bukan," kataku lirih. "Yang barusan itu adalah suara jeritan." Berarti selama ini yang dia dengar adalah jeritan. Kita yang orang normal yang nggak tuli, disturbing banget kalau harus denger jeritan tiap hari. Gue jadi penasaran, jangan-jangan yang didengar orang tunarungu itu bukan suara-suara hening atau sunyi, tapi suara-suara lain semacam jeritan atau suara mengerikan lainnya. Mungkin, soalnya kita nggak tahu apa yang didengerin mereka selama mereka tunarungu itu guys.
Cerita ketiga berjudul Pengumuman Sekolah. Cerita ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Jepang. Suatu pagi, setelah jam 10 pagi, sistem pengumuman sekolah tiba-tiba terdengar dan suara aneh muncul dari loudspeaker. Suaranya terdengar seperti suara wanita, rendah dan hampir tidak terdengar. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Namun, sepertinya dia mengucapkan kata-kata yang sama berulang kali. Suara yang monoton dan menakutkan itu terdengar di seluruh penjuru sekolah. Beberapa anak kecil takut dan mulai menangis. Guru-guru mencoba menenangkan mereka. Beberapa anak yang lebih tua mendengar dengan seksama dan berpikir mereka bisa mendengar beberapa kata. Salah satu guru kelas 3 SD meninggalkan kelas dan berjalan menuju ke ruang pengumuman untuk melihat apa yang telah terjadi. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti, begitu pula loudspeakernya juga berhenti. Kepala sekolah dan beberapa guru pergi ke ruang pengumuman dan bertanya pada guru kelas 3 SD tentang situasinya. Tapi dia hanya berkata, tidak ada yang membuat pengumuman, ruangan ini kosong. Kepala sekolah memutuskan bahwa itu pasti hanya keusilan seseorang atau kenakalan lainnya. Seseorang pasti menyelinap ke dalam ruang pengumuman dan memutar rekaman. Kepala sekolah memutuskan untuk mengunci pintu ruangan itu saat tidak digunakan untuk mencegah terjadi kejadian seperti ini di masa depan. Tetapi setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Setelah kejadian itu, guru kelas 3 SD absen dari sekolah. Kepala sekolah bilang guru itu sakit. Guru itu tidak pernah kembali ke sekolah lagi dan ada yang mengatakan dia terpaksa tidak datang karena kondisi kesehatannya. Beberapa murid kelas 3 SD khawatir tentang guru mereka dan mencoba membuat surat untuknya. Tetapi tidak pernah ada balasan. Salah satu dari murid kelas 3 SD menemukan nomor telepon guru itu dan mencoba meneleponnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Telepon hanya berbunyi dan terus berbunyi. Sebuah rumor mulai menyebar bahwa guru itu sakit jiwa dan sekarang ada di rumah sakit. Semua murid bertanya-tanya, apa yang dikatakan oleh suara misterius dari pengumuman sekolah saat itu. Semua orang sepertinya mendengarnya berbeda-beda. Beberapa murid bilang mereka mendengar yang ini, yang lain bilang dia mendengar yang itu. Meskipun ada beberapa murid yang setuju inilah yang mereka dengar. Tolong jangan lihat, kamu akan jadi gila. So guys, kira-kira apa yang terjadi di ruang pengumuman sekolah ya guys? Kenapa si guru tiba-tiba gila? Jika kalian suka sama video gua kali ini, bisa like, gak suka dislike aja gak masalah. Buat yang mau dukung gua bisa subscribe. Gua Bang Tot, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dah.